Masalah berikutnya, hukum taqwimul asnan, membetulkan posisi gigi. Membetulkan posisi gigi yang nanti akan disebutkan, yang disebut dengan istilah ortodonsi, istilah kedokterannya ortodonsi. Baik dengan apapun ini, baik misalkan yang paling masyhur adalah menggunakan behel, kawat gigi, yang dipasang kawat gigi. Apa hukum permasalahan ini? Sebelum masuk ke hukumnya, diperjelas dulu gambaran permasalahannya. Meluruskan gigi adalah salah satu dari cabang kedokteran gigi. Ini ranahnya ranah kedokteran. Dan ini kadang dibutuhkan, bukan hanya sekedar perhiasan. Misalnya, kailajil masyakil, mengobati berbagai problem yang ditimbulkan oleh gigi yang al-muwajjah, giginya bengkok, giginya tidak lurus, atau giginya terlalu berdekatan, terlalu rapat, atau bahkan saling bertabrakan. Misalkan gigi yang paling ujung itu bisa juga bertabrakan, atau tumpuk antara gigi-gigi. Nah, berarti ada muskilah di sini, ada problem. Atau buruzul fakil ulwi awis sufli, atau terlalu menonjol rahang gigi atas atau gigi bawah. Jadi menonjol begitu, kurang tidak normal. Ada muskilah di sini. Atau su'u wad'iyatil fak, posisi rahang yang tidak bagus, posisi yang buruk, sehingga terjadi keguncangan di mafasilul fakkain. Mifsol itu sendi, ada sendinya itu menjadi bermasalah secara kedokteran. Nah, bisa jadi seperti ini. Tapi kadang juga ada yang rogbatan fi ziyadati tajmil, sekedar untuk kecantikan saja, supaya lebih rapi, lebih cantik, lebih estetik begitu penampilannya dari wajahnya. Tidak ada kebutuhan yang penting untuk hal itu. Nah, apa hukum melakukan? Biasanya ini sampai ke tingkatan proses, ada yang bahkan sampai operasi juga. Apa hukum melakukan perbuatan ini? Para ulama kontemporer memperbolehkan meluruskan gigi, merapikan atau membetulkan, ya lebih tepatnya membetulkan posisi gigi, takwim. Karena tidak bisa disebut takwim kalau memang dari awalnya sudah bagus, ya sudah sesuai posisinya, posisi gigi. Nah, ini takwim ini karena tidak normal bentuknya, susunannya bentuknya tidak normal, diperbolehkan. Alasannya karena li'annahu ilajun litashawuhin khalqiyyin afwan. Karena ini pengobatan suatu aib secara ciptaan, aib bentuk postur tubuh, atau baik yang dari awalnya sudah muncul aib ini, cacat ini sejak lahir, atau muncul kemudian, ya, mungkin karena efek dari aktivitas tertentu atau makan makanan tertentu, bisa jadi, atau kecelakaan di rahang atau gigi. Dan ketika dikembalikan posisinya seperti posisi yang normal, maka ini memperbaiki aib. Dan memperbaiki aib seperti ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua alasannya, jika dibiarkan giginya tidak rapi, tidak teratur, susunannya tidak seperti susunan yang seharusnya, maka bisa menimbulkan adrarun sihiyah, bahkan bisa jadi malah menimbulkan bahaya-bahaya, efek-efek dampak negatif dari sisi kedokteran. Dari sini maka dia malah mencegah aktivitas madghut ta'am, mengunyah makanan. Bisa termadorot di orang seperti ini, nggak bisa mengunyah secara sempurna, sehingga secara anggota tubuh yang di dalam juga tidak bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Organ pencernaannya tidak bisa bekerja secara optimal karena dia kurang halus misalkan dalam mengunyah makanan. Kemudian menyebabkan terkumpulnya fadolatu ta'am bainal asnani fayufsidua. Bisa menyebabkan terkumpul, misalkan ada terlalu renggang atau lubang giginya, atau karena posisi yang kurang tepat, sehingga ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi tersebut yang bisa menyebabkan rusaknya gigi. Dan yadur memadorotkan al-lathah, gusinya termadoroti, luka dan seterusnya. Ketika dilakukan takwim, proses
merapikan, membetulkan posisi gigi, maka ini semua tujuannya adalah izalatun lihadil adrar, menghilangkan madorot-madorot seperti ini. Dan dalam syariat ada kaidah yang sudah baku bahwa ad-dararu yuzal, atau sebagian ulama mengungkapkannya dengan lafaz hadis la darara wa la dirar. Tidak ada madorot baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Tidak boleh melakukan madorot kepada dirinya atau orang lain. Dan semua madorot ini yuzalu, harus dihilangkan. Kalau ada harus dihilangkan. Kalau belum datang harus dicegah. Ini kaidah syariat. Nah, maka ini yang menjadi alasan diperbolehkan membetulkan posisi gigi. Sebagian ulama memberikan aturan diperbolehkannya ini kalau ada kebutuhan. Tapi kalau hanya sekedar menghias perhiasan ya, supaya ya mungkin ada tujuan tertentu dibentuk-bentuk yang sesuai keinginannya masing-masing, tanpa ada aib yang terlihat. Ya, sebenarnya nggak ada aib yang nyata, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ini sebagian ulama. Karena dalam hadis dilarang untuk washril asnan wa taflijia. Dalam satu hadis dilarang untuk meruncingkan gigi. Gigi diruncingkan, jadi lebih tajam atau lebih lancip ya, ujungnya. Wa taflijia, atau merenggangkan gigi. Direnggangkan, dia digigir. Dikikis giginya dikit demi sedikit sampai kelihatan renggang. Ini bagi wanita jahiliyah di zaman dahulu, wanita Arab di masa dahulu, ini adalah simbol kecantikan, karena wanita yang giginya renggang itu menunjukkan dia masih muda. Ini ada perubahan kebiasaannya, perubahan sudut pandang, pola hidup. Kalau di zaman sekarang orang yang cantik itu identik dengan giginya rapat, kemudian putih, ya rapi, seperti itu. Nah, referensi permasalahan ini ahkamuz zina, al-jiraha at-tibbiyah, operasi kedokteran, ardun tibbiyun wa dirasatun fiqhiyun mufassalah, pemaparan secara medis dan riset fikih yang terperinci, karya Shalih Muhammad Al-Fauzan, ya, Syekh Shalih Muhammad Al-Fauzan. Kemudian yang ketiga, Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan. Ini beda dengan penulis sebelumnya. Nah, karena Syekh Al-Fauzan itu banyak yang namanya Al-Fauzan, ini marga. Ya, Al-Fauzan marga. Dan orang yang namanya Soleh banyak.